Perselingkuhan selalu menjadi kisah yang terdengar menyedihkan, atau beberapa orang justru tidak ingin mendengarnya. Perselingkuhan kadang menjadi bumbu dalam serial percintaan. Namun, kisah tersebut akan terdengar lebih menyedihkan jika diceritakan secara langsung oleh korbannya. Seperti kisah seorang wanita bernama Dinda. Dinda membagikan kisah pernikahannya bersama Dino hingga perselingkuhan sang suami dengan pengasuh anak-anak mereka. Kami pertama kali bertemu 20 tahun yang lalu. Saat itu saya berusia 18 tahun. Sedangkan Dino berusia 20 tahun. Dan saat itu ialah yang lebih menginginkan untuk saya bersamanya. Butuh waktu 3 bulan sebelum akhirnya saya setuju untuk berkencan dengannya. Kecintaan pada musiklah yang mempersatukan kami. Setelah cukup lama berpacaran, 1 tahun kemudian Dino melamarku. Lalu 1 tahun berikutnya kami menikah dan kami membeli rumah pertama kami. Setelah beberapa tahun menikah, barulah kami dikaruniai anak. Seorang putra lahir pada tahun 2008 dan seorang putri lahir 2 tahun kemudian. Saat itu pun saya masih ragu dengan hubungan kami. Saya tidak pernah memiliki ketertarikan khusus pada Dino. Saya mencintainya, namun saya tidak pernah merasa jatuh cinta. Tidak pernah merasakan jatuh cinta kepadanya. Jujur saja, sebenarnya saya mendambakan kasih sayang, namun bukan darinya. Pada tahun 2013, singkatnya setelah kami berdua berlibur tanpa anak-anak, kami berdua sama-sama disibukkan oleh pekerjaan. Saya sebagai koordinator di sebuah perusahaan periklanan, sementara Dino adalah seorang IT manager. Kami pun berpikir bahwa memiliki seorang pengasuh mungkin akan membantu agar kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersama. Lalu muncullah Anna. Anna berumur 21 tahun. Anna berasal dari sebuah desa. Ia adalah seorang pengajar tari yang sedang mencari kesempatan untuk hidup di kota. Kami kemudian melakukan wawancara via Skype dan kami menerimanya. Lalu ia pindah ke rumah kami 1 bulan kemudian. Ia tidak tampak seperti wanita seksi pada umumnya yang membuat para istri khawatir. Tubuhnya kurus, berpenampilan biasa, dan rambut berwarna merah panjang yang seringkali dikepang. Namun, satu hal yang penting adalah ia sangat dekat dengan anak-anak. Ia mengajarkan balet pada putri kecilku dan seringkali mengepang rambutnya sebelum ia pergi ke sekolah. Ia dan Ben memiliki ketertarikan yang sama dalam hal musik dan seringkali pergi bersama untuk menonton pertunjukan musik. Saya pertama kali menyadari bahwa mereka bukan hanya sekedar teman. Saat kami berlibur bersama pada suatu hari di bulan Desember lalu, dan saya merasa seperti sayalah yang merupakan orang asing, bukan Anna. Saat itu akhirnya saya menyadari bahwa ada rasa sayang dari cara Dino memandangnya. Saat itu mereka berdua duduk di bagian depan, sedangkan saya di bagian belakang.
dengan anak-anak tertidur di kedua sisi saya hanya bisa menangis dalam diam. Ternyata insting saya tepat. Beberapa hari kemudian, Dino mengakhiri pernikahan kami hanya melalui pesan singkat. Kami sudah di rumah waktu itu, dan saat saya bangun dari tidur, rumah sedang kosong. Dino sudah pergi keluar dengan anak-anak. Saya tidak percaya dengan pesan yang saya baca. Saya tidak mencintaimu lagi, kata Dino. Dan aku rasa kamu juga tidak mencintaiku. Lebih baik pernikahan ini kita akhiri saja. Saya membacanya berulang kali, berharap saya salah membacanya. Lalu saya membalas pesan itu dengan bertanya, apakah karena ada wanita lain? Dan saya sangat terpukul saat Dino mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada Anna. Saya tiba-tiba merasa sangat takut. Ya, saya memang tidak yakin dengan pernikahan ini. Namun Dino tetaplah suami saya, dan kami sudah bersama selama 20 tahun. Belum lagi saya sudah menganggap Anna sebagai teman. Singkatnya, saya berusaha meminta Dino untuk berpikir ulang tentang hal ini, tetapi tidak berhasil. Dino pun menyarankan agar untuk sementara waktu saya tinggal di rumah orang tua, dan saya menyetujuinya. Saat saya sedang berkemas, Anna datang. Saya mengikutinya ke kamar dan berusaha untuk tetap tenang karena tidak ingin anak-anak mendengar perbincangan ini. Saya lalu menanyakan sejauh apa hubungan mereka. Ia mengaku telah berciuman dengan Dino 2 hari yang lalu saat saya tidur lebih awal. Saya hanya bisa percaya karena saya pikir apalagi yang akan mereka tutupi jika saya sudah tahu semuanya. 2 hari kemudian, saya kembali ke rumah. Itu karena saya berpikir, mengapa harus saya yang berkorban dan dijauhkan dari anak-anak. Saat itu, saya sudah lebih kuat menerima kenyataan bahwa pernikahan kami telah berakhir. Dan saya berkata pada Dino bahwa saya ingin tidur di kamar kami, sehingga saya menyarankan agar ia tidur di ruang kerjanya di rumah kami. Namun apa yang terjadi? Ia pindah ke kamar Anna malam itu juga, dan ia mengaku bahwa mereka telah tidur bersama di hari saya pergi ke rumah orang tua saya. Saya merasa sangat jijik, namun saya harus tetap tenang. Tinggal bersama suamiku dan selingkuhannya, dengan cara apa aku harus bertahan? Bertahan demi anak-anak. Kami harus menjaga rahasia ini dari anak-anak hingga 4 minggu kemudian Dino dan saya membuat keputusan bahwa saya akan pindah dari rumah itu dan ia tetap tinggal di sana. Agar anak-anak tidak curiga, Dino selalu bangun lebih pagi. Jadi anak-anak tidak akan melihat ia keluar dari kamar Anna. Hal ini terjadi selama 4 bulan. Sebelum akhirnya saya menemukan rumah baru yang berjarak 5 menit dari rumah. Saya tidak mungkin tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan. Dan yang anak-anak tahu hanyalah mereka akan punya kamar baru di rumah baru, dan mereka senang karena mereka boleh memelihara kucing di rumah baru saya. Kalian mungkin berpikir, mengapa saya tidak meminta anak keluar dari rumah? Alasannya sederhana, karena saya menyukai Anna, dan Anna sudah menjadi bagian dari hidup anak-anak selama 2 tahun terakhir.